البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan dengan taufik dan nikmat Allah Subhanahu wa taala Kitabul Hajj. Kitab yang membahas tentang haji di dalam Bulughul Maram ini. Kita akan masuk buku yang baru, yakni kitab yang baru di kitab Bulughul Maram ini, yaitu Kitabul Buyu'. Kitab tentang al-buyu'. Al-buyu' ini perdagangan, jual beli. Termasuk pembahasan yang panjang lebar dalam Bulughul Maram ini, Kitabul Buyu'. Demikian juga paling luas pembahasannya, demikian juga rumit berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan riba, demikian juga hal-hal yang diharamkan di dalam jual beli, syarat-syaratnya, jenis-jenisnya, bahkan cocok tanam, demikian juga pinjam meminjam, hutang dan sebagainya. Sebelum kita masuk di dalam hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, al-buyu' sendiri itu jamak dari al-bai'. Al-bai', yakni menjual. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam, disebutkan dari Majmu' Syarh Al-Haddad, demikian juga Al-Mughni, bahwa al-bai' itu huwa mubadalah mal bimal. Jual beli itu adalah saling menukar harta dengan harta. Sebagaimana kita ketahui, barang dengan uang atau semisal itu, barang dengan barang, barter istilahnya itu semisal itu. Tamlikan wa tamalukan, kepemilikan atau pemilikan. Ma wujudi taradi, bersama dengan ridho, saling ridho. Wastiqaquhu min al-ba'. Asal katanya itu diambil dari al-ba', yaitu apa? Yaitu tangan. Li'anna kullu wahidin minal mutabayyi'aini yamuddu ba'ahu lil akhdhi wal 'atha'. Karena masing-masing yang melakukan jual beli itu membentangkan tangannya, lengannya untuk mengambil dan memberi. Itu. Asal katanya dari itu. Al-bai' dari al-ba', lengan atau tangan itu sama-sama dijulurkan. Wa yuhtamal anna kullu wahidin minhuma kana yubayyi'u sahibahu ay yusafihu indal bai', atau ada kemungkinan keduanya sama-sama membentangkan telapak tangannya, bersalaman. Ya, oleh karena itu jual beli al-bai' juga dikatakan sofaqah, yusafihu, bersalaman. Disangkakan jual beli seperti itu. Kemudian jual beli sendiri perkara yang boleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, demikian juga Sunnah, demikian juga ijma'. Dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini menunjukkan boleh jual beli. Demikian juga ayat yang lain. Kemudian dalam hal hadis disebutkan al-bai'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli itu adalah saling memilih selama tidak berpisah keduanya. Demikian juga rajulan rahimahullahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara. Allah merahmati seorang laki-laki yang dia itu mudah ketika menjual, demikian juga ketika membeli, mudah. Tidak sulit-sulit. Wa idza qada, demikian juga membayar. Demikian juga hadis-hadis yang lain. Demikian juga Ibnu Qudamah menyebutkan beliau ajmal muslimun ala jawazil bai' fil jumlah. Sepakat kaum muslimin tentang bolehnya jual beli secara umum. Ada beberapa hal memang jual beli yang diharamkan. Kemudian disebutkan oleh para ulama tentang syurutul bai'. Ini bisa ditulis. Jadi syarat jual beli itu nanti akan disebutkan dalil-dalilnya. Syarat jual beli disebutkan ada 5. Ya. Secara ringkas yaitu apa? Yang pertama taradi. Syarat jual beli yang pertama adalah saling ridho. Yang kedua adalah qaulul aqid jaizut tasarruf. Orang yang melakukan akad itu boleh untuk melakukan jual beli. Bukan orang gila, bukan anak kecil sekali umpamanya. Kecuali nanti perkara-perkara yang sepele seperti permain umpamanya, anak kecil boleh sudah memayis jual beli. Tapi masalahnya bahwa yang melakukan jual beli itu adalah orang yang boleh untuk melakukan jual beli.
bukan gila dan semisalnya. Kemudian yang ketiga adalah ayakunal mabi halalan. Syarat ketiga yang dijual itu halal, bukan sesuatu yang haram. Tidak boleh jual beli patung atau babi atau semisalnya. Kemudian yang keempat ayakunal mabi maqdurun ala taslimihi. Syarat yang keempat adalah yang dijual itu mampu untuk diberikan. Bukan sesuatu yang khayal atau tipuan dan sebagainya, tidak. Memang bisa untuk dibawa, bisa untuk diberikan. Barang yang mau diserahkan itu ada memang barangnya. Kadang-kadang jual beli ya menggunakan internet dan sebagainya belum jelas barangnya. Tidak bisa untuk diberikan umpamanya. Nah, ini tidak sah. Kemudian yang kelima adalah ayakun al-aqd min malik aw mimman yaqumu maqamah. Yang melakukan akad itu adalah pemiliknya atau yang mewakili. Langsung yang punya. Tidak boleh motor orang lain dijual, tidak boleh. Atau semisal itu. Kemudian syarat yang terakhir yang keenam ayakun al-mabi wa tsaman ma'lumaini bi ru'yatin aw wasfin. Hendaknya al-mabi yang dijual wa tsaman dan harga yang mau dibayarkan itu sesuatu yang mau untuk membayarnya itu ma'lumaini diketahui. Memang sesuatu yang diketahui. Barangnya ada, uangnya juga ada yang mau untuk dibayar itu. Ya, atau yang untuk membayar barang yang dijual itu. Bi ru'yatin bisa dilihat au wasfin atau ada sifatnya jelas-jelas seperti itu. Ini diantara syarat jual beli 6. Adapun secara rinci disebutkan di sini syarat ridho, ya syarat jual beli harus ridho, tidak boleh kemudian dipaksa seperti dalam surat An-Nisa. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali kalau dia itu tijarah perdagangan atau jual beli yang saling ridho di antara kalian. Kemudian bagaimana jual beli itu bisa terjadi? Ini dengan apa? Dengan saling ridho di antara penjual demikian juga pembeli. Sebagian masyarakat ijab qabul, yang benar adalah tidak. Yang penting adalah apa? Ridho. Ijab dan qabul. Kalimat ijab seperti apa? Ibta'tu minka. Kemudian qabul ya bi'tuka. Ya, yani bi'tuka itu ijab, kemudian qabulnya ibta'tu minka. Ini ijab, yani aku menjual kepadamu. Qabulnya itu apa? Aku membeli darimu. Demikian. Aku menerima darimu. Seperti dalam pernikahan itu ada ijab qabul. Imam Syafi'i berpendapat yang demikian, tapi yang benar adalah tidak perlu. Ya, ini jual beli sudah jual beli. Kasih barang dan uang. Ya, tidak perlu kemudian ucapan ijab qabul, tidak perlu. Sebagaimana dalam ayat tadi, illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali itu adalah perdagangan yang kalian ridho di antara kalian. Kemudian disebutkan tentang masalah syarat yang pertama ini, boleh tidak jual beli dengan kitabah, tulisan, menulis, atau dengan fax umpamanya, fax email, atau dengan menggunakan alat-alat sekarang ini, telepon umpamanya, ya demikian. Semuanya boleh apabila apa? Aman, tidak ada tipu muslihat, demikian juga sifat-sifatnya jelas, demikian boleh dengan menggunakan tulisan. Demikian juga saling ridho di antara mereka. Maka di sini juga disebutkan tidak boleh jual beli dalam keadaan mukrah, orangnya dipaksa untuk beli, maka tidak sah jual belinya. Kemudian syarat yang kedua tadi kita sebutkan tentang apa? Orang yang membelinya, yang mau melakukan akad itu, ya, baik orang yang menjual atau membelinya itu hendaknya apa? Orang-orang yang pantas untuk melakukan jual beli. Maka keluar dari situ yang pertama adalah gila. Tidak sah jual beli orang yang gila. Seperti dalam hadis rufa'al qalam an salas, diangkat al-qalam, ya, perintah itu kepada 3. Di antaranya adalah al-majnun hatta yaqil, orang yang gila sampai dia itu berakal. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang yang gila tidak bisa untuk melakukan jual beli. Kemudian juga asukran, orang yang dia itu mabuk. Mabuknya kalau kemudian mabuk dalam keadaan masih sebagian belum sampai taufih, belum sampai dia itu ya ini mabuk berat, maka sah. Ya, demikian disebutkan. Namun kalau sudah mabuk tidak tahu sama sekali, maka ini adalah tidak sah. Sebagaimana orang gila. Adapun anak kecil, suka oleh para ulama kalau dia itu adalah perkara-perkara yang sepele, maka yang dia itu memayas sah jual beli dia. Ya, demikian disebutkan. Berikutnya akan disebutkan syarat ya yang ketiga.
Dua hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar. Hadis yang pertama di kitab ini, Kitabul Buyu, hadis nomor 766. Bab beliau sebutkan di sini bab surutihi wa ma nuhiya anhu minhu, bab syarat, ini syarat jual beli dan apa yang dilarang dari jual beli itu. Hadis nomor 766, An Rifa'ah bin Rafi', dari sahabat Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Sebutkan oleh para ulama, hadis ini yang benar adalah mursal, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Hatim, demikian juga Imam Baihaqi, bahwa itu adalah yang benar adalah mursal. Dari riwayat Sa'id bin Umair dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya mursal, terputus. Ya, demikian. Jadi hadis ini adalah dhaif. Tapi mereka membahas permasalahan ini, ya. Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, ayul kasbi atyab, usaha apa yang paling bagus? Ini kerja apa yang paling bagus? Istilah kita sekarang gitu. Ini apa pekerjaan yang paling bagus? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, amalur rajul biyadihi, pekerjaan seseorang dengan tangannya. Bekerja, ya, seperti mungkin membuat apa, kursi kemudian dijual, semisal itu. Wa kullu bai'in mabrur, setiap jual beli yang mabrur. Sebutkan mabrur itu adalah jual beli yang tidak bercampur dengan gos, menipu, wala khida, tipu daya, wala ism, tidak dosa. Setiap jual beli yang bagus. Rawal Basar, diberikan oleh Imam Al-Basar, wa sahahu Al-Hakim, sahihan oleh Al-Hakim. Tadi kita sebutkan bahwa sanadnya yang dibawakan di sini dibawakan oleh Imam Basar dan Al-Hakim ini, ya, menyelisihi tadi riwayat Sa'id bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan. Demikian, sithoi. Lalu dibahas di sini pekerjaan apa yang paling bagus. Disebutkan oleh Imam Sunani di 10 salam, usul makasib, disebutkan ucapan Al-Mawardi. Pokoknya atau asasnya pekerjaan itu 3. Az-zira'ah wa tijarah wa sun'ah. Yaitu apa zira'ah? Cocok tanam. Pekerjaan itu diantaranya yang pokok itu adalah cocok tanam, wa tijarah, jual beli, wa sun'ah, membuat pabrik atau buat sendiri kemudian dijual gitu. Lalu apa yang paling bagus? Terjadi perselisihan para ulama. Sebagian mengatakan yang paling bagus itu adalah bekerja dengan menggunakan tangannya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis Miqdam, ya, ma'akala ahadun ta'aman qad khairun min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallah Daud kana yaqulu min amali yadihi. Soal Imam Bukhari di sini. Tidak ada seseorang makan dari makanan sedikit pun yang lebih bagus dari seseorang makan dari hasil tangan dia. Goreng atau ngadon atau buat apa, digoreng kemudian dijual dengan tangan dia, bekerja itu yang paling bagus. Ini yang mengatakan paling bagus ada pekerjaan tangan. Wa inna nabiyallah, sesungguhnya Nabi Allah Daud dia makan min amali yadihi, dari hasil tangan dia. Imam Nawawi merajihkan wal alam yang benar adalah ini. Wa sawab an ayat atyabul makasib maka nabi amaliyat wa in kana zira'ah fa huwa atyabul makasib. Yang paling bagus adalah perbuatan tangan yang berupa apa? Zira'ah, bercocok tanam. Dan itu adalah sebagus-bagus pekerjaan. Kenapa? Mikauni amaliyat, karena itu adalah perbuatan tangan. Wa lima fihi min tawakkul, ada tawakal kan itu. Kadang terjadi yakni gagal panen atau hama dan sebagainya, tawakalnya. Wa lima fihi min an-naf' al-am lil adami, ada manfaat umum untuk manusia, walidawab, binatang, ya, melata, watoir, dan burung-burung. Kalau dia punya padi kadang dimakan oleh padi, termasuk sedekah. Demikian. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan wa fawqa dzalik, di atas itu semua apa? Min amwali kufar, ma yuksabu min amwali kufar bil jihad. Apa yang dihasilkan dari perang, dari jihad. Ya, dari ghanimah yang didapat dari orang-orang kafir di peperangan. Itulah pekerjaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa asrabul makasib. Ini adalah sebagus-bagus pekerjaan. Karena untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala itu. Ini kesimpulannya disebutkan yang paling bagus adalah tadi jihad, ya, kemudian apa? Bercocok tanam. Demikian juga tadi bekerja dengan menggunakan tangan ataupun jual beli. Kemudian berikutnya hadis nomor 767. Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini hadis yang berkaitan syarat yang ketiga, yaitu apa? Yang dijual itu adalah sesuatu yang halal.
Hadis ini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amal fath di tahun fath, yakni Fathu Mekah, tahun yang ke-8 Hijriah. Wa bi Makkah, dan beliau ini beliau di Mekah. Beliau mengatakan, innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya harrama bai'al khamr, mengharamkan jual beli minuman keras, wal maitah, dan bangkai, ini tidak boleh. Yang jual minuman keras dan bangkai, wal khinzir, dan babi, wal asnam, dan patung. Bagilah dikatakan, ya Rasulullah, wa Rasulullah, araita suhumal maitah, bagaimana pendapatmu tentang syuhum, lemak atau gajih istilahnya, lemaknya bangkai. Fa innaha tutla biha suhun, sungguhnya digunakan untuk, kalau sekarang digunakan untuk pelapis kapal-kapal seperti cat itu ya, supaya tidak rusak dan sebagainya. Wa tudhanu bihal julud, digunakan untuk dahan, paslin, yakni yang digunakan di kulit itu supaya tidak retak-retak kulitnya ya, atau kasar gitu. Ketika musim dingin umpamanya, minyak seperti minyak itu. Wa yastasbihu bihan nas, digunakan untuk misbah sebagai alat untuk penerangan bagi manusia. Faqala, maka Nabi mengatakan, la, tidak, huwa haram, dia adalah haram. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan setelah itu, qatalallahu al-yahud, semoga Allah menghancurkan orang-orang Yahudi. Inna Allah ta'ala lamma harama alaihim syuhumaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan atas mereka syuhumaha, lemaknya itu, jamalu, mereka membaguskan. Ya, haram memang, tapi kemudian mereka merawatnya, membaguskannya. Tsumma ba'u, kemudian mereka menjualnya. Fa'akalu samanahu, kemudian memakan harganya, uangnya itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Insyaallah permasalahannya pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.